Selamat pagi saudara, saya ingin membacakan beberapa ayat dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang kelima. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, mari kita renungkan. Ada sebuah unconditional blessing, sebuah berkat yang tidak pernah bersyarat yang Tuhan sebenarnya curahkan buat orang Israel, juga curahkan buat saya dan saudara. Apa saja saudaraku berkat Tuhan yang tidak pernah bersyarat itu, saudara? Yang pertama, kalau kita lihat ada yang namanya divine protection. Tuhan berkata di sini ada saudaraku yang namanya under the cloud. Jadi di bawah saudaraku awan perlindungan, Tuhan menjaga dan menyertai bangsa Israel. Mereka dilindungi, mereka saudaraku mengalami divine covering, dan ada yang namanya divine protection. Lalu yang kedua, ada yang namanya divine deliverance. Saudaraku, Tuhan membebaskan orang-orang Israel. Dikatakan saudaraku, mereka bukan hanya keluar daripada Mesir, tapi mereka pass through the sea. Mereka melewati lautan yang kering. Jadi ada deliverance yang Tuhan sertai. Mereka harus menghadapi sebuah the greatest saudaraku barrier in front of them. Tetapi Tuhan membuka pintu because He is the way maker. Lalu yang ketiga adalah dikatakan di sini ada yang namanya saudaraku mereka dibaptis dalam baptisan Musa di dalam saudaraku yang namanya awan dan laut. Ya, they got baptized into Moses, into the cloud and into the sea. Apa artinya saudaraku? Di sini ada yang namanya divine guidance. Jadi setelah divine protection, divine deliverance, ada yang namanya divine guidance, tuntunan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku ketika mereka saudaraku mengalami saudaraku kesetiaan Tuhan lewat Musa sebagai pemimpin mereka. Dan saudaraku Musa yang memimpin saudaraku bangsa-bangsa Israel ini. Mereka mengalami saudaraku guidance dari Tuhan. Dan mereka saudaraku mengalami bahwa Tuhan itu saudaraku setia. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menuntun mereka. Ada guidance ilahi. Lalu yang keempat ada divine provision. Ya, selain saudaraku divine protection, divine deliverance, divine saudaraku guidance, ada yang namanya divine provision. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Ayat ini dikatakan they ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. Awesome, saudara. Di tengah-tengah padang gurun mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. So Tuhan akan memberikan saudaraku protection, Tuhan akan memberikan deliverance, Tuhan akan memberikan guidance dan protection dalam hidup saya dan saudara. Regardless our situation, regardless the condition of our heart. Itulah Tuhan yang setia. Itulah Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Because He is the Lord and He is the Master in our life. Tetapi orang-orang Israel, kalau saudara baca dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11 dari perikop 1 Korintus 10 ini, begitu saudaraku tragis sekali. Mereka mengalami divine protection, divine deliverance, divine protection of God, divine provision, divine guidance. Tetapi apa yang mereka melakukan? Mereka melakukan banyak dosa. Bersungut-sungut, menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya terjebak dalam dosa demi dosa. Tuhan mau saudaraku kita mengingat kebaikan, kesetiaan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan benar menjaga hati saya dan saudara. Untuk kita tidak melupakan Tuhan dan berbuat dosa. Karena ayat ini dikatakan semuanya ini ditulis untuk menjadi pembelajaran buat saya dan saudara. Bagaimanakah dengan hati kita? Kalau kita sudah merasakan penyertaan Tuhan, provision, guidance, protection, deliverance that come from
the Master and the Lord. Bagaimana dengan kondisi hati saya dan saudara? Mari terus jaga hati kita untuk tidak meninggalkan Tuhan seperti orang Israel. Tapi kita belajar dari hidup mereka. Dan kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Menjaga hati kita. Sungguh-sungguh melayani Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita dan boleh meneguhkan iman kita untuk terus setia kepada Tuhan. Stay strong and stay blessed. God bless you all.